Nama saya Pak Marianto, kasus terorisme, kasus pembuatan bom, kena hukuman 2,5 tahun. Teman-teman memberi menjelaskan saya, tujuannya untuk memerangi pemerintah. Saya vakum, saya keluar, saya karena berbeda pemahaman sama teman-teman, saya terfokus ke dagang. Saya keluar dari jamaah tadi. Ya, pembagian tugas untuk pembuatan bakso, saya sama istri membuat baksonya, saya bungkusin bakso dan sambal. Setelah itu nyiapin untuk dagang, istri membantu saya jualan bakso di tempat jualan saya. Jadi bakso tusuk saya yang beli banyak yang anak-anak muda. Yang anak-anak muda itu yang sering beli banyak di warung saya. Ya, saya bisa membekam, saya belajar dari buku metode di alat bekam itu, saya bisa membekam, terus saya belajar, akhirnya saya bisa terapi bekam. Saya ikut kegiatan Baksos Polda DIY di Gunung Kidul. Di sana untuk pembagian sembako, dan saya terapis pengobatan gratis di Gunung Kidul. Saya menyesal, saya tidak akan kembali lagi ke organisasi yang terlarang oleh pemerintah, karena saya sudah NKRI. Insya Allah kedepannya saya lebih baik daripada yang kemarin. Teman-teman tetap semangat. Teman-teman yang belum punya usaha atau belum bekerja, insya Allah saya sendiri bisa untuk ngajarin untuk usaha atau membuat bakso untuk usaha teman-teman dagang supaya tidak nganggur, tetap semangat untuk bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Marianto, kasus terorisme, kasus pembuatan bom, kena hukuman 2,5 tahun. Saya Mitra Darat, Yogyakarta. Dari Lapas Gunung Sindur dipindah ke Lapas Karanganyar, Nusa Kambangan. Mula awalnya saya masuk di jaringan CAD, saya berteman dengan Pak Saiful, diajak pengajian, beberapa kali pengajian, terus saya masuk di JAT. Saya awal mula dapat informasi mau adanya PKI sama Syiah, di situ saya terus belajar untuk merakit bom untuk mempersiapkan kedatangan PKI sama Syiah. Awal mulanya saya bisa membuat bom, saya belajar di Telegram. Di Telegram di situ ada channel grup Lintas Sumatera. Disitulah saya mendapatkan video cara untuk membuat bom. Di situ saya coba membuat dan uji coba berhasil. Saya bergabung lagi, kita diundang teman dari dulunya JAT, saya dapat undangan gabung ke JAT tahun 2018. Masuk di pengajian 2018 itu di JAT itu saya cuma beberapa kali pengajian, sekitar 4 kali pengajian, karena saya kurang sreg. Disitulah saya agak menjauh, saya fokus di dagang karena teman-teman memberi menjelaskan saya, tujuannya untuk memerangi pemerintah. Saya vakum, saya keluar, saya karena berbeda pemahaman sama teman-teman, saya terfokus ke dagang. Saya keluar dari jamaah tadi. Saya menyesal, saya tidak akan kembali lagi ke organisasi yang terlarang oleh pemerintah, karena saya sudah NKRI. Insya Allah kedepannya saya lebih baik daripada yang kemarin. Sekarang saya lebih fokus ke keluarga. Saya ingin mengembangkan usaha dagang saya, bakso tusuk. Dan selain kegiatan dagang, saya terapis bekam keliling. Ada panggilan saya datang, ya juga di rumah. Saya jualan bakso pentol hampir 8 tahun sampai sekarang. Alhamdulillah selama pandemi ini saya kesulitan masalah modal usaha, saya dapat bantuan dari pemerintah
dari Densus dan Polda untuk usaha saya, berupa uang untuk pembelian mesin cetak bakso dan gerobak sama tepung, bumbu-bumbu yang untuk bakso, sama kambing dari Polda juga. Jadi mulai pembuatan bakso dari saya berangkat ke pasar habis subuh jam 6 ke pasar, pulang jam 7 saya terus membuatkan adonan ke pasar. Jam 8 pagi saya membuat pentol sampai selesai, dan sampai selesai membuatkan kuah dan baksonya. Jam 2 kami menyiapkan untuk jualan, jam 3 habis asar saya berangkat jualan pentol. Yang tidak bisa membedakan bakso yang lain itu dari kelembutan baksonya. Kelembutan baksonya itu lebih lembut bakso buatan saya daripada yang lain. Itu lembut, dan kuahnya juga beda. Ya, pembagian tugas untuk pembuatan bakso, saya sama istri membuat baksonya, saya bungkusin bakso dan sambal. Setelah itu nyiapin untuk dagang, istri membantu saya jualan bakso di tempat jualan saya. Menu cuman bakso tusuknya sama tahu bakso sama bakso telur. Harga satu biji bakso tusuknya itu Rp500, bakso telurnya 7.000, terus tahu baksonya 2.003. Jadi keuntungannya itu naik turun harga di pasar, jadi kita nggak bisa tahu nominal untungnya, tapi masih bisa dihitung. Biasanya itu modal 250, bisa lebih karena kenaikan harga pasar. Ya. Jadi bakso itu ketika sudah jadi saya jual, total uangnya itu hasil bakso itu Rp650.000. Jadi bakso tusuk saya yang beli banyak yang anak-anak muda. Yang anak-anak muda itu yang sering beli banyak di warung saya. Selain saya jualan bakso, kegiatan saya terapis bekam, keliling, dan panggilan. Ilmu yang saya dapat, saya belajar dari teman, dari buku. Saya beli alat-alat bekam, saya belajar dari buku itu. Saya belajar untuk membekam. Disitulah saya bisa membekam. Jadi saya modal pertama terapis, saya beli alat bekam, dan alatnya itu sekitar 385.000 alat bekamnya. Ya, saya bisa membekam, saya belajar dari buku metode di alat bekam itu, saya bisa membekam, terus saya belajar, akhirnya saya bisa terapi bekam. Ada pasien minta diterapi, saya datang, jadi saya panggilan, dipanggil, datang ke rumah, saya terapi di rumahnya. Jadi untuk dari bekam, selain bekam saya suruh minum herbal, madu, dan sari kurma. Ya, sebelum saya bekam, saya pijet-pijet, baru saya bekam. Jadi saya bekam, keuntungannya saya tidak narip, jadi saya ikhlasnya aja, dari pihak pasien mau ngasih berapa saya terima. Jadi nggak mesti kadang dikasih 50.000, 100.000. Saya ikut kegiatan Baksos Polda DIY di Gunung Kidul.
di sana untuk pembagian sembako, dan saya terapis pengobatan gratis di Gunung Kidul. Pesan saya untuk mitra darat, teman-teman tetap semangat. Teman-teman yang belum punya usaha atau belum bekerja, insya Allah saya sendiri bisa untuk ngajarin untuk usaha atau membuat bakso untuk usaha teman-teman dagang supaya tidak nganggur, tetap semangat untuk bekerja. Harapan saya untuk pemerintah, saya bisa untuk nambah usaha, modal usaha saya misalnya untuk punya kios untuk menambah dagang bakso saya.